Ya, selamat malam, selamat pagi, dan selamat siang kepada pemirsa YouTube Kompetensi Hidup Channel. Hari ini kita membicarakan kembali tentang sejarah perjalanan para teman-teman saya ini, mereka yang ada di Napire, Papua Tengah. Hari ini sudah merupakan suatu provinsi tersendiri, tetapi bagaimana awal dari kedatangan mereka di sini kita bisa simak lagi dari pembicaraan lanjutan yang dulu sudah pernah kita tanyakan pada pelaku-pelaku teman saya, Pak Priyadi dengan Pak Saman. Pak Priyadi dan Pak Saman kita ulang kembali mungkin pada saat memasuki Napire ini, kemudian kira-kira bagaimana sih, kita masih belum tahu itu. Kemudian dari suatu tempat memasuki tempat yang baru, seperti apa kira-kira gambaran keadaan saat itu dan apa saja yang dilakukan untuk melanjutkan kehidupan di tempat yang baru ini. Monggo silahkan yang bisa menyampaikan. Kami mau mengulas lanjutannya perjalanan dekat Gemini ya Mas. Ya, setelah dari Bedeng kita menginap Bedeng 2 tahun Mas. Lama juga ya? Lama Mas. Nah, karena sambil ibaratkan membentuk kerangka rumah itu. Oh iya ya, dengan gergaji tangan tampak, bukan dengan mesin. Berarti kita tidak beli-beli ada bahan gitu ya. Jadi yang pekerja-pekerja ini ya orang-orang yang peran itu sendiri. Jadi membuat papan, balok itu dengan gergaji segrek. Boleh dikatakan dari nol ini berarti ya? Dari nol. Dan dari merintis jalannya itu sampai ke tempat yang kita dijatahkan itu ya. Ibaratkan ya sangat sulit sekali, sangat ribet lah, karena ya kita harus merobohkan ataupun merintis dari hutan-hutan belantara itu tadi. Memang betul-betul masih ya sudah di transmigrasi sudah menebang, tapi kan tidak semuanya. Iya. Tidak keseluruhan, hanya sebagian kecil saja. Ya seterusnya ya para transmigrasi ini sendiri yang mengerjakannya. Berarti kan tidak mungkin itu dikerjakan oleh satu keluarga bikin sendiri, satu keluarga bikin sendiri, nggak mungkin ya? Ya itu dikerjakan berkelompok-kelompok. Oh begitu. Mungkin beruntung bagi keluarganya yang banyak. Iya. Dan yang sudah besar-besar seperti keluarga saya. Iya. Itu dalam hanya menambah beberapa orang untuk membangun rumah untuk peran itu tadi. Karena dari pemerintah ibarat kata ya hanya dibekali aku dan seng dengan alat-alat saja, alat pertukangan. Kira-kira mungkin yang muda-muda ini mau menggali keadaan saat itu ya. Bagaimana dari hanya ada peralatan dasar tetapi harus membuat rumah tinggal, maka mungkin tadi dikatakan perlu 2 tahun itu memang wajar ya untuk. Jadi yang Anda lakukan selama penantian ini bagaimana nih? Ya, kami hanya mengikuti orang tua. Iya. Dan kakak-kakak yang ibaratnya membangun. Kita sebagai anak-anak ya hanya memperhatikan. Kita membantu ya sedikit demi sedikit lah, tidak sesempurna orang yang sudah berumur lah kakak-kakak. Iya. Nah ibarat kita ini apa ya, dalam suatu perjalanan membawa perbekalan, kan tentu misalnya uang, kan tentu ya sudah makin menipis ya.
saat itu gimana situasinya itu? Ibarat kata macam-macam lah, ada yang membawa uang Oh, gitu. dengan jalan apa menjual tanah yang Di Jawa. tempat di Jawa Ya, itu ya, kan ya. kita di Jawa tidak punya tanah. Dengan bermodalkan menjual tanah di Jawa untuk berpindah supaya masa depan anak-anak itu bisa lebih cerah, lebih Iya, iya. menjanjikan gitu menurut pemikiran orang tua saya. Iya. Dia berkata seperti itu kepada saya sebagai mungkin lah sebagai motivasi saya untuk membangun diri saya sendiri pada saat mungkin sudah orang tua sudah menghasilkan dari atas usahanya itu tadi dengan mengorbankan apa yang dimiliki di Jawa kan gitu. Kalau melihat sekarang ini kan banyak ya SP-SP begitu ya. Kira-kira yang pada saat itu bapak-bapak ini tinggali itu sudah ada SP yang lain? Belum, Oh, belum. jalan saja kita yang ibaratnya saya masih anak-anak ya ikut-ikutan lah gali parit ibaratnya dari ya sampai di ujung Wonorejo, sampai dari jembatan di turun-turunan itu sampai bedeng itu Iya. ya kita yang membuat menerbes itu ya orang-orang Parit sana. ini maksudnya untuk apa nih ya? Ya untuk jalan besar ini tadi gotong royong sampai mungkin dulu penggilingan padi di tikungan 11 sampai 2 lah. Tapi itu setelah jadinya rumah Jadi tinggal rumah. dulu. Nah, setelah sekian tahun 2 tahun itu sudah jadi rumah, ada tinggal masing-masing di rumahnya dengan maksimal mungkin lah bisa berpindah dari bedeng ke tempat yang Nah, sekarang kemarin kalau Saman dengan Pak Pri ini kan asalnya juga beda ya. Pak Saman dari Boyolali betul ya? Oke. Dan Pak Pri dari Purwodadi. Nah, bagaimana kegotong royongan ini terbentuk kemudian dari adanya beda-beda asal itu tadi? nah, karena ketemunya inilah yang membiasakan kita. Yang ibarat kata apa ya? Persahabatan yang dari kecil yang tidak bisa mungkin lah digantikan dengan apapun. Iya, iya. Cerita dongeng itu bersama-sama. Dari mulai belum ada apa-apa itu tadi sampai kita jadi penggembala, sampai sekolah pun tertunda umurnya pun karena kita lebih senang menggembalakan kambing daripada sekolah. Bagaimana itu ceritanya? Saman Iya. bisa itu menggambarkan keadaan itu. Kami pun malah putus sekolah mas, karena orang tua nggak punya biaya untuk Baju untuk beli baju atau untuk Iya, iya. beli buku toh, karena anak-anaknya istilahnya banyak mas, 7 bersaudara toh, semua itu sekolah semua toh, lebih baik saya berhenti saja bantu mama atau bapak gembala kambing Pilihan yang dibuat atas suatu keadaan saat di itu. keadaan saat itu mas. Mungkin mau tanya mau kemudian hal-hal yang mungkin hal ini kan kalau tidak dari pelaku sendiri kita tidak bisa mendengar dan menggambarkan suasana yang terjadi pada saat itu. Dan itu mungkin kalau boleh disebut apa yang dengan satu perkataan Pak Pri, apa keadaan saat itu tuh tergambar sebagai kalimat bagaimana ya? ya perjuangan yang membutuhkan pengorbanan dari apa yang dinamakan ya perjalanan hidup. Mana yang harus kita pilih, mana yang kita sukai pada saat itu, sekolah atau gembala kambing. Iya, iya. Kalau saya menyukai pada saat itu gembala kambing, sehingga umur sekolahnya pun tertinggal dengan teman. Pada saat itu saya punya kambing itu mencapai 40 sampai 50 ekor. Oh. Masuk berhasil. Iya. Iya. Waktu zaman itu pun kambing masih murah mas Ben. Iya. Jantan besar itu 15.000. 15.000. Paling laku itu sudah laku sekali memang 15.000 itu. Tahun berapa Pak ya? Tahun Sekitar tahun 8 tujuan ya. enggak, itu tahun 83 82 Iya. pas saya lahir ya. Iya. Kira-kira ada pertanyaan seperti apa? Karena kalau hari ini kita mendengarkan
kenyataan bahwa lebih memilih gembala kambing ini, saya masih penasaran kira-kira keadaan seperti apa sih memilih gembala kambing dan tidak melanjutkan sekolah Nah, dulu gitu. begini, karena ibarat kata begini, saya menurut pribadi saya loh, Ya. menurut apa yang saya sukai loh, bukan saya mementingkan tidak belajar, bukan, tapi apa yang saya sukai pada saat gembala itu menemukan sesuatu yang bisa memuaskan pada diri saya. Seperti mungkin kita makanan nggak usah beli, kita ambil dari kebun-kebun yang Oh iya. sudah ditebang, itu tumbuh pepaya, jambu, mungkin ya masih muda-muda lah, belum terlalu tua. Banyak kan hutan kalau ditebang itu mudah sekali menyebar pepaya yang dibawa kelelawar. Nah, ini yang unik ya. Mas ini jangan bayangkan pelihara kambing ya. Ini menggembala kambing loh. Beda loh ya. Beda. Gimana Mas ini ada ini enggak? Ada hal yang mau dieksplor lagi enggak? Dulu waktu masih Bapak kecil ada penanaman padi nggak? Nah itu awal setelah kita menebang itu bukan sudah yang pertama kali ditanami padi ya pekarangan rumah ukuran 50 kali 50 itu tadi yang ditanami. Kalau masalah makanan beras itu tidak kurang, yang kurang itu uang saja. karena ini pertukaran perdagangan ini masih sulit gitu. Jadi dari cerita ini saya punya satu gambaran bahwa ini mungkin bisa diperjelas yang pelakunya sendiri. Bahwa pada saat itu ada apa yang diinginkan itu tercapai dengan menggembala kambing itu. Nanti di sana dapat makanan dari alam yang tersedia itu tadi kan. Jadi itu suatu keindahan sendiri bagi seumur saat itu. Dan selain itu kambingnya pun menjadi sehat-sehat, gemuk-gemuk, dengan harapan mungkin akan menjadi sumber ekonomi bagi keluarga pada saatnya ya. Jadi itu didorong oleh rasa seperti itu, atau apalagi senangnya. Rasa senangnya itu tadi. Karena pada saat menjual kambing pun kita merasakan dari apa yang dikatakan orang tadi, diberikan baju, Ya. diberikan buku, gitu. Nah seperti itulah senangnya itu. Suasana itu bisa terbayang kira-kira saat itu ya. Mungkin hari ini kan sulit kita bayangkan ya, dimana kita sekarang di Kecukupan ya. penjadwalan hidup ini kan sekolah itu ya. Ya tetap inilah, tapi sisi lain yang dikatakan oleh beliau ini senang itu ternyata didapat dari sebuah pengembalaan yang di situ menikmati dari apa yang bersedia bersama kambingnya ya. Lalu terus berdua ini ada semacam apa nih? Ya ikatan batin sejak dari kecil. Walaupun situ pukul-pukulan atau tidak jadi masalah. Ya berkelahi, memang berkelahi, nangis, tapi ya kembali lagi seperti biasa. Nah, hal itu terbawa hingga besar. Iya. Hal seperti itu kita bawa sampai besar. Walaupun bagaimana kata-kata kita tidak pernah tersakiti, sampai disakiti betul saja tidak merasa sakit. Bisa dijelaskan itu? Ya karena ikatan batin ini saling mencari dan saling, ibaratkan ikatan ini tidak bisa digantikan dengan rasa sakit. Ikatan batin itu nggak bisa digantikan dengan rasa sakit ataupun dengan apa ya, menjauh, tidak bisa. Jadi lebih dekat itu malah kayak mengobati dari rasa sakit itu. Gitu ya. Saling membutuhkan ya. Saling membutuhkan satu di antara lain. Ada membutuhkan tapi juga ada rindu di situ. Iya, karena begini, pada saat kita punya uang mungkin 100, berikan kue, dapat dibelikan mungkin 25 lah, dapat satu. Ya kita bagi 2, bagi 4 dengan teman yang ada gitu. Jadi yang mungkin ya 75 kita simpan untuk besok lagi gitu. Nah, seperti itu mungkin terjalinnya suatu ikatan, seperti itu terjalin suatu budaya apa ya, keterikatan dari situ. Nanti siapa yang punya air begitu lagi. Gantian. Es pun begitu. Kita potong ya satu, kita potong jadi 2 gitu. Itulah jawaban-jawaban yang katakan ya abot yang lakon itu tadi. Ya, jadi dalam sebuah
keadaan akuting lakon ini justru kemudian muncullah kedekatan-kedekatan yang seperti sifatnya itu relatif, seperti apa sudah makin kuat gitu ya, bukan seperti hubungan-hubungan yang tercipta yang hari ini mungkin diantara manusia dengan berbagai kepentingannya itu kan kemudian sesuai kepentingannya. Lah ini mereka ini sudah bertengkar, sudah apapun tidak bisa meninggalkan dari ikatan yang terasa di Saman juga seperti itu rasanya. Iya, Mas. Rasanya senang. Kalau pas anu itu berantem itu loh. Ya senang. Senang saja, Mas. Kalau kata siang menangis, siang berantem waktu biarpun kita menangis, besok ketemu lagi biasa. Ya, gitu. besok sore itu sudah ngumpul lagi. Malam gitu, habis maghrib sudah main lagi bersama dari desa gitu. Nah, kita semua ini kan juga pernah kecil. Iya. Kira-kira hal apa yang mungkin bisa di compare atau bisa digali antara beda dari angkatan yang kelahiran 80-an gitu. Mungkin apa yang bisa hal serupa dirasakan juga? Ya, mungkin kalau seperti atau Saman ini kan hanya permainan atau hiburannya gembala atau keladang. Iya. Kalau kita kan sekarang mungkin jadi disibukkan dengan permainan yang sudah zaman sekarang. Iya. Jadi mungkin ada perbedaan atau untuk ikatan batinnya nggak ada. Tidak terbangun ya. Beda Karena lebih individualistis. Kalau HP rebutan HP sono main game, kenapa bisa main game? Mungkin kira-kira untuk ini, untuk hal serupa itu bisa dirasakan oleh kita Bisa. seperti apa itu? Ya, yang penting intinya kita di dalam perjalanan aboten lakon ini tadi harus memperhatikan betul-betul apa sih yang harus kita cari di dalam hidup ini, apa sih yang harus kita perankan dan apa sih yang harus kita fungsionalkan di dalam hidup. Iya. Apakah bisa dibilang mungkin itu yang dipertahankan rasa sakit hati atau rasa senang atau rasa keinginan untuk bersatu ini tadi atau permusuhannya yang kita utamakan. Disitulah sebagai ikatan yang tidak bisa digantikan oleh sesuatu hal yang dengan hal yang lain itu tadi kan seperti itu. Ya. Kalau kita ibarat kata dalam suatu perjalanan itu masih membawa kebencian atau dongkolen menjerung hati, otomatis bagaimana kalau kita bersahabat gitu bisa nggak kira-kira? Bisa ketemu. Sedangkan persaudaraan darah saja belum tentu bisa diutuhkan dengan cara begitu. Ya seperti itulah, makanya bagaimana ya apa yang saya lakukan dan apa yang saya temukan sendiri di dalam kehidupan itu sebagai ilmu dan pelajaran juga bagi diri saya yang saya dapat dari luar sekolah. Iya. Untuk mengembalakan diri saya begitu mengembalakan kambing, saya gembalakan diri saya juga bersama dengan hewan piaraan saya bisa membedakan mana saya dan mana hewan piaraan. Kalau begitu laku hidup seperti itu perlu dong, semua orang juga perlu Ya, mendapatkannya itu tergantung dari orangnya yang bisa didapatkan ataupun ditemukan oleh siapapun. Ya. Orang itu harus menemukan sendiri di dalam setiap perjalanannya. Nggak bisa katakan dipaksa kamu harus, nggak bisa. Kan ibarat kata kita hidup ini berbineka tunggal ika. Iya. Yang berbeda-beda, tapi bagaimana perbedaan ini kita bisa menyatukan kita itu loh. Itu yang harus kita kompetensikan betul itu. Jadi kebersamaan itu ya penting ya. Kebersamaan itu paling penting. Berarti kita hidup di Indonesia ini sudah punya patron, sudah punya suatu ajaran pola supaya kita akan bisa menemukan hal yang serupa itu dalam Bhinneka Tunggal Ika. Nah, seperti itu mungkin salah satu penjelasannya yang sudah diwariskan oleh sifat-sifat leluhur kita. Ya. Atas dasar apa pemerintah
mentransmigrasikan si orang Jawa ini, karena sifat kebinekaan inilah yang dibawa oleh orang Jawa itu. Ya banyak sekali ya yang ingin kita tanyakan lagi. Mungkin masih ada hal yang mau ditanyakan sebelum kita tutup sesi ini. Kita masih akan lanjut kembali nanti pada sesi yang lain tentang hal-hal yang lain lagi, di antara cerita-cerita putar kita sebetulnya. Ya, saya kira begitu. Kita tutup dulu. Ya. Nanti pada episode berikut kita akan berbincang tentang hal yang lain lagi yang mungkin dialami, dan menariknya itu bahwa kita memperbincangkan sesuatu di dalam sebuah apa yang disebut tadi sebagai perjuangan, kebersamaan dalam perjuangan. Itu tadi ternyata menarik untuk kita eksplor ya. Saya kira begitu. Sampai ketemu pada episode selanjutnya masih dengan channel Kompetensi Hidup. Jangan lupa subscribe untuk kelanjutan channel ini. Terima kasih.